Malam itu, sunyi begitu mencekam. Seseorang pulang, membawa tubuh yang tak lagi bernyawa. Yang mengejutkan, tubuh itu adalah dirinya sendiri. Malam itu, hujan turun deras membasahi desa Karangjati, sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Timur. Suasana desa tampak sepi. Hanya sesekali terdengar suara petir yang menyambar, membuat bulu kuduk berdiri. Di rumah keluarga Pak Rahmat, suasana begitu hening. Istrinya, Bu Siti, duduk di ruang tamu sambil menatap pintu. Sejak sore tadi, ia gelisah karena suaminya belum juga pulang. Padahal biasanya, selepas bekerja sebagai sopir angkutan antar kota, Rahmat selalu tiba di rumah sebelum maghrib. Biasanya jam segini sudah sampai. Kok enggak ada kabarnya sama sekali? Gumam Bu Siti sambil meremas tangannya sendiri. Anak sulung mereka, Fajar, yang baru berusia 19 tahun, mencoba menenangkan ibunya. Mungkin bapak masih di jalan, Bu. Hujan deras begini, mungkin beliau berhenti dulu cari tempat berteduh. Namun, firasat Bu Siti tetap tak enak. Menjelang tengah malam, sebuah kabar buruk datang. Seorang tetangga, Pak Saman, berlari tergopoh-gopoh membawa kabar mengejutkan. Bu Siti, Fajar, kabar duka. Pak Rahmat kecelakaan di jalan raya dekat tikungan Wring Inanom. Katanya beliau meninggal di tempat. Bu Siti langsung lemas. Ia jatuh terduduk, air matanya pecah begitu saja. Fajar menahan tubuh ibunya sambil berusaha tetap tegar. Tidak mungkin, bapak meninggal? Fajar berbisik, suaranya bergetar. Pak Saman mengangguk berat. Jenazahnya sudah dibawa ke rumah sakit. Besok pagi baru bisa diurus untuk dimakamkan. Malam itu, rumah keluarga Rahmat dipenuhi suara tangis. Tetangga berdatangan untuk menguatkan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meski kabar sudah jelas, Bu Siti merasakan firasat bahwa suaminya belum sepenuhnya pergi. Dan benar saja, kejadian menyeramkan mulai terjadi dini hari itu. Sekitar pukul 2 pagi, pintu rumah yang terkunci tiba-tiba diketuk dari luar. Suaranya pelan tapi berulang. Tok, tok, tok. Fajar yang masih terjaga segera bangun dan menghampiri pintu. Siapa? Tanyanya dengan suara lantang. Tidak ada jawaban. Bu Siti yang terbangun ikut mendekat. Ketukan itu semakin keras. TOK, TOK, TOK. Dengan hati-hati, Fajar membuka pintu. Dan di sanalah mereka berdua membeku ketakutan. Di depan pintu berdiri sosok Pak Rahmat dengan wajah pucat pasi, tubuh basah kuyup dan mata kosong. Ia berdiri tegak sambil menenteng sebuah karung lusuh di pundaknya. Assalamualaikum, aku pulang. Suaranya berat, parau, seperti bukan suara manusia yang utuh. Bu Siti menjerit histeris. Astagfirullah, Rahmat, kamu kan sudah. Namun Rahmat hanya menatap dingin, lalu melangkah masuk. Fajar terdiam, tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Sosok itu menurunkan karung yang dibawanya. Ketika karung itu jatuh di lantai, terdengar bunyi keras gedebuk. Dan sedikit terbuka. Di dalamnya terlihat kaki manusia yang sudah kaku, pucat, dan berlumuran tanah. Itu adalah mayat Pak Rahmat sendiri. Bu Siti pingsan seketika. Fajar hanya bisa menatap dengan mata membelalak, menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapannya bukan lagi ayahnya, melainkan sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Jeritan Bu Siti yang pingsan membuat beberapa tetangga berlari ke rumah Pak Rahmat. Mereka heran karena dari luar rumah terdengar kegaduhan aneh, suara benda jatuh, dan teriakan Fajar yang ketakutan. Ketika Pak Saman bersama dua warga lain membuka pintu rumah, mereka mendapati pemandangan yang membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Di ruang tamu, Pak Rahmat duduk di kursi rotan kesayangannya,
Tubuhnya masih basah kuyup, pakaian menempel di kulit pucatnya. Tangannya bergetar pelan sambil menatap kosong ke arah jenazah di lantai, mayatnya sendiri yang terbungkus karung. Ya Allah, Pak Saman langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Itu kan Rahmat, tapi mayatnya juga ada di sana. Fajar hanya berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, suaranya tercekat. Pak, aku nggak ngerti. Bapak pulang sendiri, bawa mayatnya sendiri. Bu Siti masih pingsan, tubuhnya diguncang-guncang tetangga perempuan, namun tidak kunjung sadar. Rahmat atau apapun itu mengangkat kepalanya perlahan, menatap warga dengan mata kosong yang memantulkan cahaya lampu redup. Dari mulutnya terdengar suara parau. Kenapa kalian kaget? Aku kan cuma ingin pulang. Suasana mendadak sunyi. Hanya terdengar suara hujan yang masih mengguyur deras di luar. Seorang tetangga, Pak Mulyono, mencoba memberanikan diri. Rahmat, kalau memang kau Rahmat, kau itu sudah meninggal. Jenazahmu ada di depan kami. Jadi, siapa kau sebenarnya? Rahmat tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu tersenyum miring. Senyuman itu membuat semua orang merinding karena terlalu kaku dan menyeramkan untuk disebut senyuman manusia. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkelip-kelip, lalu mati. Hanya cahaya kilat dari luar yang sesekali menyinari ruangan. Dalam gelap itu, terdengar suara gesekan, seperti sesuatu yang diseret di lantai. Ketika kilat menyambar, semua orang melihat karung berisi mayat Rahmat bergerak sendiri. Karung itu bergeser pelan, mendekati kursi tempat sosok Rahmat duduk. Fajar menjerit, "Bapak, cukup, jangan dekat-dekat lagi." Namun karung itu semakin dekat hingga akhirnya berhenti tepat di kaki kursi. Sosok Rahmat menunduk lalu menyentuh karung tersebut dengan penuh kelembutan. "Itu aku," katanya lirih. "Itu tubuhku." Pak Saman segera membaca ayat kursi dengan suara keras. Namun begitu ayat itu terucap, Rahmat langsung menatapnya tajam. Bola matanya yang kosong berubah menjadi merah gelap dan dari mulutnya keluar suara geraman rendah seperti binatang buas. "Jangan ganggu aku." Sekelebat bayangan hitam melesat ke arah Pak Saman, membuat pria itu terhuyung mundur dan hampir terjatuh. Tubuhnya gemetar, mulutnya terkunci, tak bisa lagi mengucapkan doa. Ketegangan itu membuat warga lain panik. Sebagian berlari keluar rumah, meninggalkan keluarga Rahmat dalam ketakutan. Hanya beberapa orang yang masih bertahan karena tak tega meninggalkan Bu Siti yang belum sadar. Fajar mencoba menarik ibunya menjauh dari kursi itu, namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara aneh. Suara dua napas berbeda. Yang pertama, napas berat dan lambat, berasal dari sosok Rahmat di kursi. Yang kedua, napas lirih dan parau, keluar dari karung mayat di lantai. Seolah-olah keduanya hidup bersamaan. Fajar ingin lari, tapi kakinya seperti menempel di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Rahmat tiba-tiba berdiri. Tubuhnya jangkung, bahunya kaku, dan kepalanya sedikit miring ke kanan, seperti tulangnya patah. Ia berjalan menghampiri Fajar. Langkahnya berat, setiap hentakan kaki terdengar bergema. "Aku pulang, Jar." Suaranya serak. "Kenapa kau takut? Aku kan bapakmu." Fajar bergetar, air matanya mengalir deras. "Bapak, jangan. Bapak sudah mati." Rahmat berhenti tepat di depan anaknya, lalu menunduk. Wajahnya yang pucat dengan mata merah menatap lurus ke mata Fajar. Senyumnya melebar hingga pipinya robek sedikit, memperlihatkan gigi yang mulai menghitam. "Tapi aku tidak rela meninggalkan kalian." Seketika, seluruh ruangan dipenuhi bau busuk menyengat, seperti bangkai yang sudah lama terkubur. Bu Siti mendadak terbangun dari pingsannya, langsung menjerit melihat sosok suaminya
yang berdiri di depan Fajar. Astagfirullah. Rahmat, pergi. Kau bukan lagi suamiku. Namun, sosok itu hanya tertawa pelan. Suaranya serak dan mengerikan. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah karung mayat di lantai. Kalian harus terima aku. Hidup atau mati, aku tetap di sini. Karung itu tiba-tiba terbuka sendiri, memperlihatkan tubuh Rahmat yang sudah kaku, dengan wajah pucat dan darah mengering di pelipisnya. Matanya yang harusnya tertutup mendadak terbuka, menatap kosong ke arah keluarganya. Dan saat itu juga, lampu rumah menyala kembali. Tapi, yang membuat semua orang membeku, kursi rotan tempat Rahmat duduk sudah kosong. Sosok Rahmat menghilang. Yang tersisa hanya mayatnya yang kini terbaring di lantai dengan mata melotot ke arah mereka, seolah sedang menuntut sesuatu. Suasana rumah keluarga Rahmat berubah menjadi mencekam. Bau anyir darah bercampur dengan aroma tanah basah masih memenuhi ruangan. Warga yang tadinya ramai mulai berangsur pergi. Sebagian besar ketakutan setelah menyaksikan kejadian tak masuk akal. Rahmat yang sudah meninggal justru pulang sendiri, membawa mayatnya. Yang tersisa di ruang tamu hanya keluarga inti, Bu Siti, Fajar, serta dua tetangga yang masih punya hati kuat, yaitu Pak Saman dan Pak Mulyono. Mayat Rahmat terbujur kaku di lantai, matanya yang terbuka seolah terus menatap mereka. "Pak, kita harus segera bawa jenazah ini ke masjid. Kita mandikan, kita kafani, dan kita makamkan secepatnya," kata Pak Mulyono dengan suara bergetar. "Kalau tidak, aku takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan." Fajar hanya diam, wajahnya pucat pasi. Ia masih terbayang jelas sosok ayahnya yang berdiri di depannya, berbicara dengan suara serak, seolah benar-benar masih hidup. Bu Siti memegang lengan anaknya erat-erat. Aku tidak sanggup, Jar. Ayahmu," tadi dia bicara. Dia bilang, "tidak rela meninggalkan kita." Pak Saman menatap serius. "Bu Siti, yang barusan ibu lihat itu bukan lagi Pak Rahmat. Itu sesuatu yang meniru wujudnya. Kalau kita biarkan, rumah ini tidak akan pernah tentram." Namun belum sempat mereka bergerak, terdengar suara pintu belakang terbuka kreka. Semua orang menoleh. Dari pintu dapur yang menganga, tampak siluet tubuh tinggi dengan bahu miring. Rahmat berdiri di sana lagi. Padahal jasadnya masih terbujur kaku di lantai ruang tamu. Pak Saman mundur dengan wajah pucat. "Astagfirullah." Ada dua. Sosok Rahmat yang berdiri di pintu dapur itu menatap mereka dengan mata merah menyala. Senyumannya lebar, lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Gigi-giginya menghitam dan berdarah. "Kalian mau mengubur aku?" Suaranya parau, bergema aneh, seperti keluar dari dua mulut sekaligus. Bu Siti menjerit lagi dan memeluk Fajar. "Rahmat, kau sudah mati. Pergi." Tiba-tiba, lampu rumah kembali berkedip-kedip. Wajah Rahmat yang di pintu dapur tampak semakin jelas. Kulitnya mulai mengelupas, darah segar menetes dari pelipisnya, dan bajunya basah bercampur lumpur. Fajar dengan tubuh gemetar akhirnya memberanikan diri bersuara. "Kalau Bapak benar-benar Bapak, kenapa ada mayat Bapak di sini?" Sosok itu menoleh ke arah jasadnya yang terbaring. Perlahan ia mendekat, langkah kakinya berat, menimbulkan bunyi duk, duk, duk di lantai kayu. Mayat Rahmat di lantai tiba-tiba bergerak. Jari-jarinya yang kaku mulai melipat, seperti mencoba menggenggam sesuatu. Pak Mulyono terperanjat. Ya Allah, jenazah itu bergerak sendiri. Kini kedua sosok Rahmat, yang satu mayat, yang satu berdiri, bergerak bersamaan. Yang satu bangkit perlahan dari lantai, yang satunya lagi semakin mendekat dari arah pintu dapur.
seolah-olah keduanya adalah satu jiwa yang terpecah. Fajar menjerit, "Pak, hentikan. Kau bukan lagi manusia." Namun Rahmat hanya tertawa serak. "Aku pulang untuk tinggal bersama kalian. Aku tidak rela mati sendirian di jalan itu." Ketegangan mencapai puncaknya ketika kedua sosok Rahmat, mayat dan bayangan hidupnya, berdiri berdampingan. Wajah mereka sama, hanya berbeda pada detail mengerikan. Satu dengan tubuh pucat kaku, satunya lagi dengan mata merah dan kulit mengelupas. Bu Siti jatuh terduduk, menangis histeris. "Apa salahku, Rahmat? Kenapa kau kembali seperti ini?" Sosok Rahmat yang bermata merah menatapnya lama, lalu mengangkat tangannya menunjuk istrinya. "Karena kau tidak pernah memanggilku pulang malam itu, aku mati sendirian. Dan sekarang aku menuntutmu." Kalimat itu membuat darah Bu Siti serasa berhenti mengalir. Ia teringat betul, malam sebelum Rahmat meninggal, ia memang sempat kesal dan tidak menelepon suaminya, meski biasanya selalu memastikan kabar. Ia tidak pernah menyangka hal sekecil itu bisa menjadi penyesalan terakhir. Pak Saman segera meraih mushaf kecil di lemari dan mulai membaca ayat-ayat suci. Namun, baru satu ayat keluar, Rahmat menjerit keras, suaranya memekakan telinga. Lampu rumah langsung pecah berhamburan, kaca jendela bergetar, dan bau busuk semakin menusuk hidung. Tiba-tiba, semua kembali gelap gulita. Dalam gelap itu, terdengar suara langkah mendekat, disertai napas berat di telinga Fajar. "Aku, bapakmu, jangan tolak aku." Fajar merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin, basah, dan berbau tanah. Ia menoleh dengan gemetar dan mendapati wajah ayahnya yang hancur, berdarah, menempel hanya beberapa senti dari wajahnya. Mata merah itu menatap tajam. Senyum lebarnya semakin lebar hingga kulit pipinya robek. Fajar berteriak sekencang-kencangnya, dan saat itulah seluruh rumah bergetar seperti diguncang gempa. Fajar masih menjerit histeris ketika wajah menyeramkan ayahnya menempel hanya beberapa senti dari wajahnya. Sekujur tubuhnya gemetar, keringat bercucuran meski udara malam begitu dingin. Suara tangis Bu Siti bercampur dengan lantunan ayat Pak Saman yang terbata-bata. Tiba-tiba, semua lampu yang tadinya pecah kembali menyala dengan sendirinya. Namun, cahaya yang muncul bukan cahaya kuning lampu pijar, melainkan cahaya remang kehijauan yang membuat ruangan tampak seperti diselimuti kabut tipis. Di tengah ruangan kini berdiri dua sosok Rahmat. Jenazahnya yang sudah bangkit dari karung, tubuhnya kaku, mata melotot tanpa berkedip. Sosok hidupnya dengan mata merah dan senyum lebar yang mengerikan. Keduanya berdiri berdampingan, menatap keluarganya dengan tatapan kosong. Pak Mulyono yang masih di sana mundur perlahan. Ini bukan manusia lagi. Ini jin atau setan yang menjelma. Kita harus keluar dari sini." Namun begitu ia melangkah ke pintu, tiba-tiba pintu itu menutup keras dengan sendirinya. Brak! Rahmat yang bermata merah tertawa parau. "Tidak ada yang boleh pergi. Aku pulang untuk tinggal selamanya." Fajar hampir pingsan mendengar suara itu, tapi ia menahan diri. Ia merangkul ibunya erat-erat. "Bu, jangan lihat matanya. Jangan." Bu Siti hanya bisa menangis. Wajahnya tertutup jilbab yang kusut karena basah air mata. Di luar rumah, warga yang tadinya bubar mulai berkumpul lagi. Mereka penasaran karena rumah keluarga Rahmat memancarkan cahaya hijau aneh. Suara bisik-bisik terdengar. "Apa itu? Lampunya, kenapa bisa begitu? Bukannya tadi jenazah Rahmat masih di rumah sakit? Kok katanya sudah ada di sini? Astagfirullah, aku dengar dia pulang sendiri." Kabar itu menyebar cepat. Semakin banyak warga berdatangan, tapi tak ada yang berani masuk.
Mereka hanya mengintip dari jendela dan pagar bambu, melihat bayangan bergerak di dalam rumah. Sementara itu, di ruang tamu, Pak Saman berusaha menguatkan diri. Ia membaca doa dengan suara lantang. Namun setiap kali ayat suci keluar, kedua sosok Rahmat meringis, lalu menjerit keras. Suara jeritan itu tidak hanya terdengar di dalam rumah, tapi juga keluar hingga ke jalan desa. Warga yang mendengar menutup telinga mereka. Sebagian berlari pulang karena tak sanggup menahan teriakan yang membuat kepala pening. Pak Mulyono nekat mendekati kedua sosok Rahmat. Dengan suara lantang ia berkata, "Kalau engkau benar-benar Rahmat, jawab aku. Kau ini siapa sebenarnya? Arwah atau jin yang menyerupai?" Sosok dengan mata merah mendekat, lalu menatapnya lekat-lekat. "Aku adalah Rahmat yang tidak ikhlas mati. Tubuhku mati, tapi jiwaku belum rela. Jadi aku kembali." Tiba-tiba, jenazah Rahmat yang kaku ikut bergerak. Suaranya lirih, namun jelas terdengar. "Biarkan aku di rumah, jangan kuburkan aku. Aku belum siap." Ruangan mendadak semakin dingin. Nafas semua orang terlihat beruap, seolah mereka berada di dalam lemari es. Bau busuk semakin menyengat, membuat perut mual. Bu Siti berteriak, "Tidak, kau bukan suamiku. Rahmat yang kukenal sudah pergi. Yang ini hanyalah setan." Mendengar itu, kedua sosok Rahmat menatap Bu Siti dengan marah. Tawa seram keluar dari mulut mereka bersamaan, seperti suara yang diputar ganda. "Aku pulang untukmu, Siti, untuk anakku, Fajar. Kalian harus menerimaku, hidup atau mati." Tiba-tiba, semua pintu dan jendela bergetar keras, seolah rumah itu akan runtuh. Dari atap terdengar suara langkah kaki berlari cepat, padahal jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Warga yang melihat dari luar mulai panik. Beberapa orang berteriak, "Rumah itu angker." Keluarga Rahmat diteror. "Kita harus panggil Ustaz." Seorang pemuda desa segera lari memanggil Ustaz Karim, tokoh agama setempat. Sementara itu, di dalam rumah, Fajar tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menggelitik telinganya. Ia menoleh dan mendapati telinga ayahnya yang membusuk sudah menempel di pipinya. Wajah hancur itu begitu dekat dan suara berat bergema, "Anakku, ikutlah denganku." Fajar menjerit sekencang-kencangnya. Tangannya berusaha mendorong tubuh itu, tapi dinginnya membuat tenaganya lumpuh. Pak Saman segera menubruk Fajar, menariknya menjauh. "Jangan sentuh dia, itu bukan ayahmu lagi." Namun, saat mereka terjatuh ke lantai, sosok Rahmat dengan mata merah melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur di lantai keramik. Ia menunduk menatap semua orang. Senyum lebarnya semakin menganga hingga pipinya robek sampai telinga. "Aku akan tinggal di sini sampai kalian menerimaku." Detik itu juga pintu rumah terbuka dengan keras. Ustaz Karim masuk bersama beberapa warga yang berani. Wajahnya serius, tangannya menggenggam tasbih. Begitu melihat dua sosok Rahmat berdiri berdampingan, Ustaz Karim langsung terperanjat. Namun, ia tidak gentar. "Nauzubillah, arwah gentayangan. Kalian harus segera dikembalikan ke tempatnya." Sosok Rahmat menoleh perlahan, matanya menyala merah terang, dan suara parau bergema di seluruh ruangan. "Tidak ada yang bisa mengusirku. Ini rumahku, dan aku sudah pulang." Udara di dalam rumah keluarga Rahmat semakin sesak. Bau busuk yang menusuk hidung bercampur dengan hawa dingin menusuk tulang. Lampu-lampu rumah masih memancarkan cahaya kehijauan aneh, seolah-olah rumah itu sudah bukan lagi rumah, melainkan ruang antara dunia manusia dan dunia kematian. Ustaz Karim berdiri di tengah ruangan, wajahnya tegang, namun matanya penuh keyakinan. Di sekelilingnya, Bu Siti dan Fajar meringkuk ketakutan, sementara Pak Saman dan Pak Mulyono menahan tubuh mereka agar tidak pingsan.
Di hadapan mereka berdiri dua sosok rahmat. Jenazahnya yang masih kaku, wajah pucat, mata terbuka lebar, seolah menatap langit-langit. Sosok hidupnya dengan mata merah menyala, kulit mengelupas, dan mulut menyeringai hingga robek. Suasana hening, lalu terdengar suara berat bergema dari mulut kedua sosok itu bersamaan. Tidak ada yang bisa mengusirku, ini rumahku, aku pulang dan akan tinggal selamanya. Ustaz Karim mengangkat tangannya, menggenggam tasbih erat-erat. Dengan suara lantang, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu ayat itu bergema, kedua sosok rahmat menjerit keras. Jeritan itu begitu melengking hingga membuat kaca jendela pecah berkeping-keping. Warga yang mengintip dari luar menutup telinga mereka. Beberapa langsung lari terbirit-birit karena tak tahan mendengar suara itu. Namun, meski jeritan terdengar menyakitkan, sosok rahmat tidak hilang. Justru tubuhnya semakin jelas. Matanya menyala lebih merah, kulit wajahnya terkelupas semakin banyak, memperlihatkan daging basah di baliknya. "Berhenti!" teriaknya dengan suara ganda, mengguncang dinding rumah. Bu Siti langsung jatuh tersungkur. "Ustaz, tolong hentikan, saya tak sanggup lagi." Ustaz Karim tetap melanjutkan bacaan. Namun tiba-tiba tubuhnya terdorong ke belakang oleh angin keras yang datang entah dari mana. Ia hampir jatuh, tapi masih sempat menahan tubuhnya dengan lutut. Nafasnya terengah-engah. "Ini kuat sekali," gumamnya. Pak Saman mencoba mendekati Ustaz, ingin membantu. Tapi sebelum ia sempat menyentuh, sosok rahmat dengan mata merah tiba-tiba melompat ke arahnya. Gerakannya cepat, lebih cepat daripada manusia normal. Tangannya yang penuh lumpur menempel di wajah Pak Saman. Sekejap kemudian, tubuh Pak Saman terlempar ke dinding. Suara tulangnya berderak keras. Ia jatuh tak sadarkan diri, darah menetes dari mulutnya. "Pak Saman!" teriak Fajar, panik. Ustaz Karim semakin yakin bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar arwah penasaran, melainkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Ia kembali membaca doa, kali ini lebih keras. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Jenazah rahmat yang tergeletak tiba-tiba bangun perlahan, berdiri kaku dengan kepala sedikit miring. Mulutnya bergerak tanpa suara, tapi setiap kali ia membuka mulut, terdengar bisikan aneh di telinga semua orang di ruangan itu. "Terimalah aku, terimalah aku, terimalah aku." Bisikan itu bergema di kepala mereka, membuat Bu Siti menutup telinga dan menangis keras. "Cukup, aku mohon berhenti." Fajar, meski tubuhnya gemetar, berusaha berdiri menghadapi kedua sosok itu. "Bapak, kalau kau benar-benar Bapak, lepaskan kami. Jangan siksa kami begini." Sosok dengan mata merah menatap Fajar tajam, lalu mendekat. Nafasnya berat, wajahnya hampir menempel dengan wajah anaknya. "Fajar, aku mati sendirian. Di tikungan Wringinanom, tubuhku terhantam keras, darahku membanjir, tapi aku tetap berjalan pulang, karena aku ingin bersamamu." Fajar menitikkan air mata. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Yang jelas, sosok di depannya bukan lagi manusia. Ustaz Karim berdiri kembali, kali ini dengan suara lantang yang lebih tegas. "Wahai ruh yang tidak tenang, jika engkau memang rahmat, kembalilah kepada Allah. Jika engkau bukan rahmat, maka pergilah. Kau tidak berhak di rumah ini." Namun tiba-tiba, semua lilin, lampu, dan cahaya remang itu padam bersamaan. Rumah menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki dari berbagai arah. Tidak hanya satu atau dua, tapi puluhan. Seolah-olah ada banyak orang berjalan di dalam rumah itu. Bu Siti memeluk Fajar erat-erat. "Ya Allah, ada apa ini?" Ustaz Karim mencoba menyalakan senter,
tapi lampunya mati begitu saja. Lalu, kilatan petir menyambar dari luar jendela, dan dalam sekejap cahaya, mereka semua melihat sesuatu yang membuat darah membeku. Bukan hanya dua sosok Rahmat. Sekarang, di setiap sudut ruangan, berdiri banyak sosok serupa. Wajah mereka sama, pucat, rusak, dengan mata merah, dan tubuh basah berlumpur. Semua menatap ke arah keluarga Rahmat, dan dari mulut mereka keluar suara serempak, bergema mengerikan. Kami pulang, kami semua pulang. Kilatan petir yang menyambar dari luar membuat semua isi rumah melihat pemandangan yang tak masuk akal. Puluhan sosok serupa Rahmat berdiri di setiap sudut ruangan. Wajah mereka sama, pucat, rusak, dengan mata merah menyala dan tubuh berlumpur. Suara mereka bergema bersamaan. Kami pulang, kami semua pulang. Suara itu membuat bulu kuduk meremang, seolah-olah rumah itu bukan lagi milik keluarga Rahmat, melainkan tempat pertemuan arwah yang menolak mati. Bu Siti menjerit histeris, tubuhnya gemetar hebat. Ia memeluk Fajar semakin erat. Ya Allah, apa yang terjadi pada kita? Ustaz Karim berusaha tetap tegar. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat tangannya. Kalian bukan Rahmat semua. Kalian adalah setan yang menipu dengan wajahnya. Aku tidak takut. Namun begitu, ia melangkah maju. Salah satu sosok Rahmat dengan mata merah langsung meraih bahunya. Sentuhan itu begitu dingin, membuat tangannya mati rasa. Wajah sosok itu mendekat, berbisik di telinganya. Ustaz, bahkan doa pun tak bisa pulangkan aku. Ustaz Karim terhuyung, tubuhnya melemah. Tasbih di tangannya jatuh berserakan ke lantai. Fajar berteriak, Ustaz, jangan menyerah. Namun sebelum ada yang sempat menolong, jenazah Rahmat yang asli, yang sejak tadi berdiri kaku, bergerak lebih cepat. Kepalanya berputar perlahan, lalu menunduk menatap keluarganya. Dari mulutnya yang kaku keluar suara lirih, tapi jelas, kuburkan aku, atau aku akan tetap pulang. Seketika, semua sosok Rahmat lain membisu. Hanya mayat asli itu yang berbicara. Ustaz Karim berusaha bangkit. Itu dia, itu tubuh aslinya. Kita harus segera urus jenazahnya. Kalau tidak, arwahnya akan terus terbelah dan menghantui. Pak Mulyono yang masih gemetar mencoba membantu. Tapi, bagaimana caranya? Setiap kita mendekat, mereka menghalangi. Seolah mendengar itu, sosok-sosok lain mulai bergerak. Mereka melingkar, mengurung keluarga Rahmat, Ustaz Karim, dan para tetangga yang masih tersisa. Lingkaran itu semakin rapat, suara napas berat memenuhi ruangan. Bu Siti menangis keras. Rahmat, aku mohon, biarkan kami tenang. Kalau memang kau ingin dikubur, izinkan kami lakukan. Sosok bermata merah di depan mereka mendadak berhenti. Senyumnya perlahan hilang. Dari mulutnya keluar suara serak, penuh kepedihan. Aku hanya ingin pulang. Jangan tinggalkan aku sendirian di jalan itu. Air mata Bu Siti mengalir deras. Maafkan aku, Rahmat. Maafkan aku. Karena malam itu, aku tidak meneleponmu. Aku tidak tahu itu akan jadi malam terakhirmu. Tiba-tiba, seluruh sosok Rahmat di sekeliling mereka bergetar. Lalu, satu persatu menghilang, seperti asap tertiup angin. Yang tersisa hanya satu, jenazah Rahmat yang kembali terbaring kaku di lantai. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Namun ketenangan itu hanya sebentar. Mata jenazah Rahmat yang tadi terbuka tiba-tiba bergerak, menatap Fajar lurus. Bibirnya yang kaku membuka sedikit, berkata dengan suara lirih namun menusuk. Kalau kalian berani menguburku, aku tetap akan pulang. Semua orang terdiam, darah mereka serasa berhenti mengalir. Ustaz Karim bergetar, tapi ia menegakkan tubuhnya. Kita tidak boleh takut. Mayat harus dikuburkan. Itu kewajiban. Kalau tidak,
roh gentayangan ini akan terus mengganggu. Akhirnya, dengan sisa tenaga dan keberanian, mereka menyiapkan kain kafan. Fajar dan beberapa warga membantu mengangkat jenazah ayahnya. Tangannya begitu dingin, tubuhnya kaku, namun anehnya terasa masih berat seperti orang hidup. Ketika mereka memandikan jenazah, air yang menyentuh tubuh Rahmat berubah keruh seperti bercampur tanah. Bu Siti menahan tangis. Fajar hampir muntah karena bau busuk yang semakin kuat. Namun proses itu harus tetap dilakukan. Mereka kafani jenazah, lalu menjelang subuh membawanya ke pemakaman desa. Warga desa berkerumun, wajah mereka penuh takut. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Saat liang lahat selesai digali, jenazah dimasukkan perlahan. Fajar menangis tersedu-sedu, memegang erat tanah pertama yang dilemparkan ke atas kafan. "Maafkan aku, Pak. Semoga Bapak tenang." Tanah demi tanah menimbun jenazah Rahmat, hingga akhirnya liang lahat itu tertutup rapat. Doa pun dipanjatkan. Seolah lega, angin yang berhembus di desa itu menjadi lebih hangat, bau busuk perlahan hilang. Warga bernafas lega, mengira semuanya sudah berakhir. Namun malam harinya, ketika Bu Siti dan Fajar mencoba tidur di rumah yang kini sunyi, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Suara itu persis seperti malam ketika Rahmat pertama kali pulang. Bu Siti menutup mulutnya, menahan jerit. Fajar gemetar, tubuhnya kaku di atas kasur. Dari luar pintu terdengar suara serak yang sangat mereka kenal. "Assalamualaikum, aku pulang." Inilah kisah nyata, horor yang tak bisa dijelaskan,